Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Kamis. Besok itu hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama, seperti biasa kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG yang mana hari ini mantul naik hijau 0,91% ke level 8.166 ya, walaupun tadi sempat merah untuk IHSG cuman ditarik naik lagi. Kalau kita lihat transaksi hari ini cukup bagus, tanggal 29 Oktober ini asing akumulasi lagi di BBCA dengan nilai yang sangat besar ya. 900-an M, jadi dalam 2 minggu terakhir ini emang asing cenderung masih akumulasi sih di BBCA, jadi kalau terjadi koreksi atau sideways tapi nggak disertai distribusi, itu malah kesempatan yang bagus buat ambil buy ya. Dan hari ini BBCA naik ya, naik lumayan tinggi sih, habis ini kita cek. Kemudian selain di saham BBCA juga asing akumulasi di Bank Mandiri, dan ya hari ini Bank Mandirinya juga naik lumayan tinggi, 3%-an ya kalau nggak salah. Kemudian di Adaro juga asingnya masuk 178 M, di MTKA, BRMS, Netpay hari ini. Ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing ya. Kemudian untuk hari ini, saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing ini tanggal 29 ada Bank BRI, Bumi, ICBP, Telkom, Bank BNI ya. Dan untuk Bank BRI sendiri hari ini itu naik tapi nggak terlalu tinggi. Mungkin ya karena ini aslinya jualan ya, dan hijaunya karena perbankan yang lain pada hijau. Jadi kalau BBRI merah ya itu malah agak gimana gitu ya. Oke, ini saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing. Kalau kita lihat secara keseluruhan hari ini asingnya akumulasi di IHSG dan mantul naik untuk IHSG. Semoga aja sih minggu ini atau besok hari Kamis Jumat ya, apakah bisa break atau enggak. Kayaknya sih kalau break ini ya berdoa aja, tapi kemungkinan untuk besok kalau melihat transaksi hari ini ya mudah-mudahan hijau di awal market ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Coba kita lihat untuk kondisi market secara globalnya. Yang pertama, kita akan lihat dulu untuk harga Bitcoin hari ini terkoreksi. Pas sampai video ini kita buat ya itu ada di level 112.600-an US dollar per koin. Kemudian untuk harga emasnya naik ya. Naik, kemarin itu di bawah 4.000 pas video ini kita buat. Untuk hari ini ada di 4.035 US dollar barel. Untuk hari ini coba kita lihat secara teknikalnya, mantul naik ya. Ini kemarin turun lumayan dalam, naik close di 3.940-an supportnya, dan hari ini hijau. Kalau secara teknikal resistnya di sini ya, siapa tahu nanti hari ini atau mungkin besok, karena ada beberapa indikator penting ya, sentimen ekonomi Amerika yang cukup penting yaitu GDP. Kemudian GDP besok ya, GDP. Kemudian untuk hari ini tanggal 29 belum ada sih, mungkin besok ya. Besok tanggal 30 itu ada indikator-indikator ekonomi penting untuk Amerika bisa dipantau. Kalau misal sentimennya bagus untuk US dollar ya kemungkinan untuk emas bisa koreksi. Dan buat patokan itu secara teknikal supportnya ada di 3940 dan resistnya di 4100-an ya. Oke, itu untuk harga emas. Selanjutnya untuk harga minyak pas video ini kita buat ada di level masih di 60-an untuk WTI, dan turunnya lumayan ya ini untuk Brent di 64, 1%-an. Kemudian untuk nilai tukar rupiahnya ada di level 16.600-an, masih gak jauh beda dengan kemarin-kemarin ya. Itu untuk kondisi market secara globalnya. Kalau untuk IHSG cenderung hijau di awal market. Cuman selama running trade nanti ya kita ikuti gimana volume perdagangannya ya.
Kalau volumenya bagus dan itu cenderung naik sih sebenarnya. Kalau lihat tren IHSG masih bullish di harga atas ya, masih sideways di harga atas. Oke, itu untuk indeks IHSG. Langsung aja kita ke saham yang pertama. Yang pertama Bank BCA dulu. Ini kita lihat di sini Bank BCA naik cukup tinggi setelah kemarin beberapa kali itu sideways, nguji area supportnya di 8250. Hari ini naik dan secara teknikalnya cukup bagus ya. Break di atas 8.500, close di 8.600. Jadi naiknya Bank BCA ini secara teknikal berhasil breakout, juga disertai akumulasi asing yang cukup banyak ya. Dan selama sideways pun asingnya nggak distribusi. Jadi secara broker summary sampai hari ini Bank BCA cenderung bullish. Secara teknikalnya pun kalau misal minggu ini itu bisa bertahan di atas 8.500-an, itu juga masih cenderung naik. Dan untuk target price-nya kalau naik itu untuk swing bisa ke 8.825 ya. Jadi pantau aja level ini. Semoga aja untuk minggu ini bisa nyentuh level ini kalau bisa breakout ya. Siapa tahu besok terbang kan, siapa tahu. Tapi kalau turun ya antisipasi aja kalau jebol di bawah 8.500. Mungkin untuk Bank BCA secara teknikalnya seperti itu. Kalau secara broker summary-nya ya ini hari ini diakumulasi asing cukup banyak, 976 M ya, asingnya masuk lagi. Dan untuk hari ini yang keluar itu domestik lokal ya. Dan broker-broker yang keluar ini XL, YP, CC, SQ, PT, XI. Jadi cukup banyak broker-broker retail yang hari ini taking profit ya di saham BBCA ya. Kita positif aja taking profit. Dan untuk asingnya yang akumulasi ada KZ, RX, ZP, AK nilainya cukup besar. Dan untuk KZ, RX ini kalau kita perhatikan antara nilai transaksinya dan netbuy-nya itu nggak beda jauh, jadi cenderung akumulasi. Mudah-mudahan mereka masuk di BBCA untuk jangka panjang, jadi bisa jaga untuk harganya nggak jebol di bawah 8.500-an lagi ya. Pantau level ini aja. Kalau jebol, kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru buat average down kalau misal jebol di bawah 8.500 ini ya. Tapi semoga aja enggak sih untuk minggu ini, semoga nggak jebol. Kita pantau aja untuk besok ya. Dan kalau hijau target price terdekatnya di 8850. Oke, itu untuk Bank BCA. Selanjutnya kita coba cek. Oh, pendapatannya udah diupdate ya untuk BBCA itu. Pendapatannya itu udah diupdate. Wah, lagi maintenance ya. Ya, udahlah. Itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Nah, Bank BRI ini hari ini hijau, naik 1,04% ya. Sebenarnya lumayan ya. Tapi belum bisa break ya. Mungkin karena ini asingnya belum banyak masuk ya. Dan pendapatannya juga kayaknya belum diupdate ya. Terakhir kita cek itu kemarin untuk kuartal 3 Bank BRI belum diupdate. Atau hari ini sudah diupdate ya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar. Tapi secara teknikalnya ya pantau aja masih sama support resistennya. Jadi 1, 2, 3 hari terakhir ini sideways untuk Bank BRI di range area 3.780 sama 3.900-an. Jadi besok pantau 3.900 ya. Siapa tahu besok asing masuk dan breakout kan itu potensi kenaikannya bisa langsung ke 4.030 kalau volumenya bagus. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini net sell siapa yang keluar untuk asingnya di Bank BRI tanggal 29. Yang distribusi BB ya, dan BB ini 100% jualan 234,5 M. Cukup banyak. Kemudian selain BB ada YU, YU-nya net sell 54 M, CC net sell 36 M. Jadi ya, yang nampung juga asing sih sebenarnya yaitu ZP, BK ya, cuman yang jualan nilainya lebih besar. Secara keseluruhan hari ini asingnya net sell, transaksinya untuk lokalnya net buy, domestiknya net buy dan sebagian retail masuk sih.
tinggal kita lihat aja besok apakah bisa break atau enggak ya. Ya mudah-mudahan sih bisa breakout. Jadi buat teman-teman yang hari ini atau kemarinnya itu ambil di support 3780, ya kalau mau taking profit sekarang sih disclaimer, tapi kalau bisa breakout ya kemungkinannya bisa ke sini 4040-an ya, dan di harga sekarang pun hitungannya kan masih jauh ya untuk Bank BRI ini dari harga tertingginya. Dan kalau bisa ke 6 ribuan kan berarti potensinya hampir back. Hampir ya. Tapi ya harusnya nggak, potensi buat ke level ini itu harusnya apa ya? Ya kalau IHSG-nya bisa ATH ya harusnya ada ya potensi buat ke level ini dalam beberapa waktu ke depan. Jadi kita sabar-sabar aja. Mungkin seperti itu sih. Tapi kembali lagi mungkin teman-teman yang punya pandangan ada saham yang bisa naik lebih cepat dan mau pindah juga nggak masalah. Siapa tuh dengan seperti itu Bank BRI bisa cepat naik kan. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Secara teknikalnya berarti pantau ini ya untuk besok 3910. Semoga bisa break dan ngejar 4030, 4040. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek Bank Mandiri yang hari ini diakumulasi asing lumayan banyak dan harga sahamnya juga naik lumayan tinggi. Secara teknikalnya cukup bagus karena berhasil break ya setelah kemarin mencoba break tanggal 24, 27 gagal turun. Ya hari ini akhirnya bisa break di atas 4.600 plus di 4650. Cukup bagus secara teknikal dan disertai asing masuk juga ini breakoutnya untuk Bank Mandiri ya. Asing tadi masuk sekitar 230-an M. Ya, semoga aja besok di awal market masih lanjut naik, semoga aja ya. Dan kalau misal nggak naik pun selama nggak jebol aja di bawah 4620 ini, mudah-mudahan aman ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Secara teknikal kalau mau follow trend, disclaimer ya. Kalau mau ambil buy di harga sekarang sih disclaimer. Kalau saya sih ya berani-berani aja ya kalau punya ekuitas yang banyak. Kalau mau buy di harga sekarang, kalau naik target price-nya untuk swing di 4.800, cuman kalau misal jebol, ini 4620 ini ya selama nggak ada sentimen negatif ya mending di hold, nanti bisa average down di harga yang lebih rendah atau di area supportnya 4390, mungkin strateginya seperti itu ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI, Bank Mandiri secara teknikalnya kalau kita lihat lebih detail transaksi hari ini, Bank Mandiri tanggal 29 hitungannya diakumulasi asing yang masuk YU, CC, AK, ZB, BK. Ya sebenarnya kalau kita perhatikan ini masuknya itu belum terlalu banyak ya. Dibandingkan distribusinya waktu beberapa bulan yang lalu ini hitungannya belum terlalu banyak. Cuman hari ini aslinya netbuy udah bisa naik lumayan lah 3%-an. Untuk lokalnya net sell dan kita lihat banyak broker retail yang taking profit ya, mungkin tadi ketika kata di area resist itu teman-teman kita taking profit ya nggak masalah ya. Tinggal kalau besok mau buy lagi ya berharap aja semoga nggak sampai jebol di bawah ini, di bawah supportnya yang tadi ya, di bawah 4630. Tapi kalau jebol dan udah kadung entry ya jangan buru-buru buat average, dan mungkin solusinya seperti itu kalau nggak mau cut loss. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham koin. Untuk saham koin hari ini ya sebenarnya ini ya, tadi itu sempat turun ke area support dijaga di atas 2090 ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang trading atau scalping ambil di support dan mantul naik, profit lumayan diamankan ya cuan untuk saham koin. Tapi ya ini ya, apa ya, perlu hati-hati karena ini kalau kita lihat dari harga tertingginya beberapa waktu yang lalu ketika mencoba break di atas 3780 gagal terus, dan sampai harga sekarang di 2280 itu hitungannya
lebih banyak candle merahnya dan candle bearish-nya. Jadi cenderung bearish ya. Kalau kita lihat dari harga tertingginya dan kita cek di sini secara historinya itu eh untuk saham koin ini yang nggak bagus-bagus banget ya. Walaupun volatile tapi apa ya? Valuasinya itu nggak murah. Hati-hati buat teman-teman yang nyangkut. Tapi kalau mau scalpingan kan berarti kalaupun misal nyangkut itu nggak dibiarin terlalu lama ya. Kalau scalping loh niatnya, tapi kalau udah kadung nyangkut dan mau invest di saham ini, ya dipertimbangkan lagi. Valuasinya gimana dan prospeknya ke depan gimana dan eh alasan apa buat bertahan di saham seperti ini dalam waktu yang lama itu mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya. Ya kalau kita bahas lebih detail mungkin butuh waktu yang agak panjang. Buat teman-teman aja yang tahu apa yang menarik untuk saham koin itu secara fundamentalnya bisa ditulis di kolom komentar ya. Tapi kalau secara valuasi jelas nggak menarik. Kalau kita lihat untuk transaksinya coba ya untuk saham cuan ya, koin. Ini cuan atau koin sih? Koin. Untuk saham koin hari ini tanggal 29 ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau nilai transaksinya seperti ini. Jadi nggak ada yang akumulasi banyak, juga nggak ada yang distribusi banyak. Di apa ya? Ya mungkin karena banyak retailnya yang keluar ini XL net sale 3M-an, kemudian PD net sale 1,6 M, OD net sale harga sahamnya naik dan yang masuk paling banyak MG itu pun cuma 2,2 M ya. Kita lihat sih nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget. Jadi untuk saham koin mungkin untuk besok kalau nggak terlalu rame ya mending cari saham yang lain aja yang lebih volatile dan lebih liquid ya. Takutnya untuk koin kalau sepi itu ada potensi sideways di harga ini dulu. Oke, soalnya kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu juga sideways di area 2280-an ini ya. Jadi ya ini close-nya di area resist sih 2280. Kita lihat aja besok di awal marketnya gimana ya. Kalau merah wait and see, kalau hijau tapi volumenya nggak bagus pun juga sebenarnya mending wait and see aja ya. Tapi kalau hijau volumenya bagus, disclaimer kalau mau masuk untuk trading. Oke, itu untuk saham koin. Selanjutnya kita akan cek saham CDI ya. CDI hari ini sideways. Candlenya doji. Area support resistennya masih sama. Di area sini-sini aja 1700 sampai 1790-an 1800 ya. Untuk CDA masih sideways di area sini. Kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana untuk CDIA ya. Siapa tahu sideways diakumulasi kan. CDIA hari ini tanggal 29 kita lihat yang masuk XL, NI, XT. Waduh. Ini hati-hati yang masuk didominasi broker-broker retail ya. Nggak tahu juga apakah itu dana retail atau enggak, tapi kemungkinan banyak yang iyanya. Jadi untuk besok kalau misal CDI ini merah, apalagi kalau sampai jebol di bawah 1700 ya mending wait and see aja dulu. Nanti bisa tunggu di support selanjutnya 1600. Itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini koreksi lumayan dan tadi kalau nggak salah asingnya keluar ya. Setelah kemarin naik nyentuh resisten gagal breakout, mungkin buat teman-teman yang udah taking profit dan untuk sekarang di level 3290 itu area support terdekat, jadi sebenarnya bisa dipertimbangkan kalau mau buy ya. Nah, kalau mau buy sih bisa dipertimbangkan ini area supportnya lagi. Jadi naik area resist gagal break diamankan, turun lagi ke area support bisa ambil buy ya. Semoga aja besok mantul naik. Tapi kalau misal merah ya tinggal kalau mau average return tunggu di support selanjutnya ya. Jangan buru-buru ya karena support selanjutnya lumayan dalam di 3150 ini.
Itu untuk saham Telkom secara teknikalnya, kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini asingnya Netcell yang jualan itu AKYUZP. Dan lokalnya mendominasi ya untuk hari ini di saham Telkom. Retailnya banyak masuk CP, PD, DH, IYP, XL, XI, SQ. Jadi mungkin karena ini saham Telkom hari ini koreksi. Ya berdoa aja semoga besok mantul naik ya. Tapi kalau misal di awal market langsung merah dan jebol di bawah 3280, 3270 ya, ya saran saya sih jangan buru-buru buat buy ya, lihat bid overnya gimana. Kalau volume jualnya lebih kuat, ya mending tunggu di supportnya 3150. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. BRMS hari ini mantul naik lumayan tinggi, 8,77 ya. Padahal harga emasnya masih di 4 ribuan. Dan untuk saham BRMS, ya sebenarnya trennya masih bullish ya. Dan kemarin itu koreksinya hitungannya juga udah lumayan dalam sih. Dan mantul naik untuk hari ini. Mantul naik ya. Jadi kalau kita lihat, kita pakai cari area support resistennya. Pakai support yang mana ya? Ini ya. Itu untuk saham BRMS resistnya di sini. Jadi kalau besok naik, kalau teman-teman mau taking profit yang kemarin-kemarin udah ambil buy di harga yang lebih rendah. Kalau misal besok hijau, target plusnya di 975 ya, itu area resist. Dan supportnya lumayan dalam di 840. Jadi kalau mau buy besok langsung nge-HK agak telat sebenarnya, cuman disclaimer ya kalau volumenya bagus. Kalau kita lihat di sini untuk saham BRMS tanggal 29 hari ini itu naik disertai akumulasi oleh AK BK versi asing. Untuk lokalnya sendiri Netcell dan cukup banyak retail-retail yang hari ini keluar ya di saham BRMS. Kayaknya cenderung naik, mudah-mudahan bisa break atau paling enggak nguji dulu di 970, 975. Bisa pantau resist ini ya untuk saham BRMS besok Kamis. Semoga bisa breakout. Kalau breakout dan naik itu, apalagi kalau bisa buat level baru lagi di atas 1190, berarti lanjut bullish ini untuk saham BRMS ya. Tapi kalau gagal breakout ya diamankan aja ya. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari ini naik juga lumayan tinggi, 3,23% ya. Resistnya di sini tadi sempat nyentuh resist di 3220, cuman gagal breakout. Untuk besok coba kita lihat untuk transaksi Antam hari ini gimana. Tanggal 29 Oktober untuk saham Antam, ya banyak retail yang keluar sih. Yang akumulasi untuk asingnya ada BB 42M, tapi yang keluar juga ada ZPAK ya. BB-nya ini 100% buy loh, 42,5 M, cukup banyak. Untuk lokalnya sendiri Netcell ya, ini lebih banyak yang keluar, dan yang keluar pun juga didominasi broker-broker retail, YP, XT, XL, CC versi lokal domestik ini keluar dan harga sahamnya naik ya. Gak heran ya. Ya semoga aja besok bisa langsung break di atas 3220 dan kalau naik target price-nya di 3330. Oke ya, itu untuk saham Antam, pantau aja 3230, 3220. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA yang hari ini terbang cukup tinggi. Terbangnya nggak nanggung-nanggung langsung 13% ya. Dan untuk MDKA ini sering kita singgung walaupun cara kita bahas. Kalau cukup menarik ya di harga sekarang, kalau kita bandingkan dengan harga Antam yang biasanya jadi kompetitor harganya, itu MDKA sekarang itu ya 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 ada potensi bagger ya kalau bisa ATH. Dan Antam aja udah bisa naik setinggi itu dan MDKA belum. Ya emang valuasinya untuk MDKA ini nggak semurah Antam ya, tapi paling nggak ini sih biasanya sejalan ya untuk Antam MDKA ini.
Hari ini naik cukup tinggi 13,36% dan kalau kita lihat secara histori atau teknikalnya coba kita cari untuk area resist di mana, support di mana. Ini berhasil break ya setelah kemarin beberapa kali itu mencoba break di atas 2400 gagal. Hari ini close di 2460. Jadi kalau misal besok turun pantau 2400, tapi kalau naik ya target price-nya lumayan tinggi di 2800-an. Coba kita lihat untuk saham MDKA. Hari ini tanggal 29 Oktober ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau banyak investor atau broker lokal yang keluar net sell ya. Retail-retail juga brokernya CC, YP, XL, XI ya mungkin ini yang bikin MTKA naik dan asingnya akumulasi walaupun yang distribusi paling banyak ya juga asing yaitu ZP 90,4 M cuman yang masuk itu nilainya lebih besar. AK 80 M, CC 70 M, PD 47 M, YU 20 M-an ya dan kalau kita perhatikan ini nggak beda jauh dengan nilai transaksinya jadi semoga aja masuk untuk kalau nggak invest mungkin swing ya. Kalau invest kayaknya ya belum tentu juga sih. Ya besok pantau supportnya ini aja ya. 2400 semoga nggak jebol kalau misal merah. Tapi kalau naik volumenya bagus. Disclaimer kalau mau follow trend, resist kuatnya itu ada di 2820. Itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini ngegas naik 8%-an ya. Secara teknikal ini berhasil break cukup bagus, berhasil break di atas 1900 dan target price selanjutnya bisa ke 2090 untuk Adaro. Ya, buat ke 2090 itu ya sebenarnya masih nggak terlalu tinggi kalau kita lihat historinya, tapi apa ya? Coba kita lihat untuk transaksinya dulu gimana. Kalau nggak salah tadi asingnya net buy ya, dan ini yang bikin harga saham Adaro naik tinggi. ZP, AK, CC, BB, BK versi asing net buy dan yang keluar ini nilainya yang asing ya. Jadi asingnya akumulasi cukup banyak, lokalnya jualan, banyak retail yang hari ini taking profit ya, mungkin ya mudah-mudahan ya mereka ambil di bawah dan taking profit sekarang karena mungkin taking profitnya tadi di di area resist yang tadi ya, tadi kan resistnya 1900 mungkin udah banyak yang taking profit di sini malah breakout. Ya nggak apa-apa, tinggal besok kalau mau ambil buy semoga aja naik dan kalau mau antisipasi ya ini kalau jebol 1900 ya. Untuk level sekarang supportnya di 1900 dan resistnya di 2090 untuk Adaro. Semoga aja naik ya. Lihat transaksi hari ini semoga aja hijau dan untuk target price-nya lumayan tinggi 2090. Tapi nggak harus nyentuh level ini kalau mau taking profit kira-kira udah lumayan dan berat buat naik lagi itu yang penting diamankan aja. Oke itu untuk saham Adaro ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Toba. Toba hari ini juga turunnya dalam bukan naiknya dalam. Toba ini saham batubara juga ya. Toba turun 15% loh. Ini 15% itu AR. Secara teknikalnya coba kita cek ya untuk support tertekannya ada di level berapa di sini di 770. Jadi kalau misal besok merah di awal market tunggu di level 770. Tunggu itu buat dipantau dulu ya, bukan tunggu langsung buy. Tetap lihat situasi dan kondisi. Kita coba lihat untuk transaksinya siapa tahu ada yang nampung untuk saham Toba hari ini tanggal 29 didistribusi sih oleh LGTP, PD dan yang nampung broker-broker retail, XL, CC, XI, YP, SQ ya ini net buy ini nampung ya retailnya dan yang keluar LGTP nilainya cukup besar. Ya kayaknya cenderung merah di awal market ya, semoga aja nggak sampai jebol 770 ini. Jadi kalau merah pantau level ini ada tanda-tanda pullback di area 770, 780 itu disclaimer kalau mau buy.
Antisipasinya ya nanti kalau jebol di bawah 740 ya tinggal disesuaiin aja. Dan kalau naik untuk swing target price terdekatnya di 900-an 915. Itu untuk saham Toba. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek saham CBRE yang mana hari ini merah ya, turun 4 persenan, itu close di area support 1245 1250 ya close-nya. Oh, sorry. Ini salah ya. Ternyata close-nya itu di 1315. Ya, tadi pagi open gap bawah soalnya. Open ke bawah, naik dan turun. Harusnya itu candlenya hijau sih kalau opennya tadi di 1250 harusnya ya. Cuman ini kok warnanya merah ya. Biasa ya. Sering kita temui di ya kita lihat di sini aja. Penutupannya di harga berapa? Kalau di sini sih di 1315 ya di level ini. Tadi opennya di 1250 di sini. Naik turun. Kita lihat untuk transaksinya gimana untuk saham CBRE. CBRE tanggal 29 untuk hari ini nggak ada yang masih banyak ya. Dan kalau mau entry di saham ini jangan terlalu banyak ya nilainya karena ini saham gorengan. Dan buat patokan berarti harga terendahnya hari ini 1250 semoga nggak jebol. Tapi kalau besok jebol ya mending wait and see aja lah atau cari saham yang lain ya aman. Tapi disclaimer loh, ini untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Dan ini aja dulu ya, mungkin untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat. Atau disclaimer. Terima kasih.